Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan pada kita semua. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita secara daring. Sebelumnya mari kita berdoa. Semoga dimudahkan dalam proses belajar pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kata, term, konsep, definisi, dan klasifikasi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan beberapa jenis kata. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan beberapa jenis term. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara kata dan term. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi dan konsep. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun definisi dari sebuah konsep yang benar. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai klasifikasi dan cara penyusunannya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kata. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebelah kiri ini ada suatu benda dan yang sebelah kanan adalah suatu benda juga. Maka apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Nah, secara otomatis biasanya yang terlintas adalah yang sebelah kiri adalah semen, yang sebelah kanan adalah batu pecah. Nah, semen dan batu pecah merupakan kata yang menunjuk kepada kedua benda tersebut. Nah, kata tersebut merupakan salah satu alat untuk menyampaikan pikiran manusia yang paling sederhana, yang paling dasar. Nah, kemudian apakah kita bisa menyebutnya gambar sebelah kiri adalah bunga dan sebelah kanan adalah sepatu? Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi bagaimana konstruksi kebenaran dibangun pada modul 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita harus memahami apa itu kata. Pemahaman tentang kata ini kita perlukan agar pikiran kita dapat disampaikan dengan benar kepada orang lain. Nah, jika kita lihat lagi berdasarkan kedudukannya, kata dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kata kategorimatis, yaitu kata yang dapat mengungkapkan sepenuhnya sebuah pengertian yang berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contohnya, sedih, kering, mawar, malu, dan seterusnya. Yang kedua adalah kata sinkategorimatis, yaitu kata yang keberadaannya harus dibantu oleh kata lain. Contohnya, jika, semua, maka, sebagian, dan lain sebagainya. Atau kata sambung, kata depan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kata berdasarkan pengertiannya, kita bisa membedakan kata itu menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah positif, yang kedua negatif, yang ketiga adalah privatif. Contohnya, positif contohnya dermawan, cantik, rajin, kuat. Kalau negatif tidak dermawan, tidak cantik, tidak rajin, dan seterusnya. Kemudian untuk privatif kita bisa berikan contoh di sini ada kikir, jelek, sempit, dan sebagainya. Nah, untuk memahami arti kata tertentu, salah satu yang harus diperhatikan adalah tempat dan fungsi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Pemikiran diungkapkan dalam kalimat yang berupa untaian kata-kata yang membentuk sebuah arti atau terjemahan pikiran, ide, gagasan manusia, mengarahkan kita kepada suatu logika juga ya. Berdasarkan artinya kata dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kata yang bisa dilihat dari sesuatu itu sendiri atau kata yang terlihat dari fungsinya dalam sebuah kalimat konkret atau yang sering disebut sebagai suposisi atau term. Apa itu term? Ya, term itu adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kesan kalimat. Contohnya, kucing itu makan. Kucing sebagai subjek dan makan sebagai predikat. Dalam kaitannya kita membahas logika, kata-kata hanya penting jika berfungsi sebagai term, artinya mampu membentuk konstruksi kalimat baik menjadi subjek atau predikat.
Misalnya, tem tunggal ini jika terdiri dari satu kata saja, contohnya kucing, membeli, berjalan, mahal, dan sebagainya. Kemudian tem majemuk di sini jika terdiri dari 2 atau 3 kata dan sama-sama merupakan satu kesatuan subjek dan atau predikat dalam satu kalimat, contohnya sendiri itu mati, lapangan bola kaki itu penuh dengan rumput dan sebagainya. Jadi konstruksi kata menjadi tem itu membentuk suatu pengertian. Dan pengertian itu sendiri adalah kegiatan akal budi manusia yang pertama dalam menangkap sesuatu sebagaimana adanya. Contoh, apa itu pengertian dari kucing ya? Ketika kita mau mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai kucing, maka apa yang akan kita lakukan pertama kali adalah yang menangkap sebagaimana adanya. Misalnya kucing adalah sesuatu yang memiliki bulu, 2 mata, punya kumis, kakinya 4 dan seterusnya. Jadi kita bicara masalah pengertian, kita juga mampu mengerti, menangkap isi sesuatu yang dapat dibentuk oleh akal budi menjadi gambaran yang ideal atau konsep tentang sesuatu tersebut. Pengertian adalah tanggapan atau gambaran akal budi yang abstrak, yang batiniah, yang inti dari sesuatu. Isi pengertian itu disebut sebagai komprehensi, sementara luas pengertian disebut sebagai ekstensi. Nah, kita bisa lihat di sini isi pengertian dapat ditemukan dengan menjawab suatu pertanyaan. Manakah bagian-bagian unsur sesuatu pengertian tertentu? Contohnya, pengertian atau manusia mengandung unsur pokok seperti rasional, berada, berbudaya, berada, material, hidup, dapat bekerja, dan seterusnya. Sementara pengertian atau pegawai negeri mengandung unsur pokok seperti manusia, memiliki pekerjaan di pemerintahan, memiliki jabatan, gajinya dibayar pemerintah, masuk kerja setiap saat, dan seterusnya. Baik, di sini ada tabel yang memperlihatkan apa itu tem dan di sini ada action maksudnya apa itu komprehensi dan yang satu lagi adalah ekstensi ya. Di sini semakin banyak isi komprehensi bertambah, maka semakin kecil luas daerah lingkupnya atau ekstensinya. Atau semakin banyak, besar, atau isinya, maka akan menjelaskan bahwa sesuatu atau benda itu semakin konkret, nyata, spesifik, dan sebaliknya. Semakin dikit isinya, komprehensi berkurang, maka semakin luas lingkungannya atau daerah lingkup ekstensinya. Jadi komprehensi berhubungan dengan isi, sementara luasannya berhubungan dengan ekstensi. Ini adalah contoh bagaimana membedakan antara komprehensi dan ekstensi. Misalnya kita ada term, suatu term adalah benda, di sini secara komprehensi bisa disebut sebagai substansi, secara ekstensi bisa disebut sebagai mineral, tumbuhan, binatang, manusia, dan seterusnya. Jika di sini komprehensinya semakin banyak, maka ekstensinya menjadi semakin sempit. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke konsep. Konsep berasal dari kata consipere yang berarti mencakup, mengandung, mengambil, menyedot, dan menangkap. Jadi konsep muncul dari beberapa kata yang berarti adalah tangkapan. Konsep sangat identik dengan definisi sebagai hasil pekerjaan akal budi yang menangkap sebuah gambaran. Nah, di sini ada contoh mamalia sebagai untuk komprehensifnya, isinya, dan secara ekstensi luasnya kita bisa lihatnya sebagai manusia, dan paus, kuda, kucing, dan seterusnya. Contoh berikutnya, konsep komprehensif misalnya beroda minimal 4, bermesin 4 tak, dan seterusnya. Konsep ekstensi bisa berupa sedan, truk, minibus, dan seterusnya. Jika komprehensifnya ditambah, maka konsep komprehensif
minimal 4, bermesin 4 tak, dan seterusnya. Konsep ekstensi yang mencakup ciri tersebut adalah sedan. Baik, kita masuk ke definisi. Sebenarnya definisi juga sudah kita bahas, akan saya skip saja karena ada beberapa teori yang sama, tapi juga ada yang beberapa definisi yang mungkin ada tambahannya ya. Tapi karena definisi ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, maka di sini kita bisa membahas definisi mengenai cara untuk mengartikan sesuatu. Bisa dengan di sini ada definisi nominal, definisi real, kemudian definisinya juga dari definisi real itu bisa logis, bisa deskriptif, final, kausal, dan seterusnya. Baik, yang terakhir adalah klasifikasi. Definisi dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai ciri yang melekat pada sebuah objek. Dalam proses identifikasi ini, kita akan menemukan berbagai persamaan dan perbedaan setiap objek yang perlu kita klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan pengelompokan benda atau objek sesuai dengan persamaan atau perbedaannya. Klasifikasi dan pembagian adalah dua istilah yang sangat berdekatan namun memiliki perbedaan yang mendasar. Klasifikasi merupakan pembagian logis, sedangkan pembagian lebih tertuju kepada pembagian secara fisik. Jadi klasifikasi adalah cara atau metode pengelompokan sejumlah hal ke dalam satu atau beberapa sistem kelas berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat diketahui hubungannya dengan bagian yang lain. Dalam logika, klasifikasi merupakan proses penting dalam berpikir untuk mencari kebenarannya. Perhatikan beberapa bentuk geometri di bawah ini. Nah, jika kita memperhatikan beberapa bangun data pada gambar tersebut, maka kita dapat mengklasifikasikan bangun-bangun tersebut menjadi beberapa kelompok berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan ukuran. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam klasifikasi benda atau objek dapat berpindah tempat sesuai dengan karakter atau ciri yang mendasar dari satu klasifikasi. Yaitu berdasarkan kesamaan, bisa berdasarkan perbedaan, bisa berdasarkan manfaat, bisa berdasarkan ciri morfologi atau otonomi. Baik, demikian nanti kalian bisa membaca lebih dalam lagi dalam modul yang diberikan. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang perlu kalian kerjakan sebagai tugas harian atau tugas pertemuan. Silakan dikerjakan, nanti bisa diupload di Alita untuk jawabannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.